Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, jumpa lagi bersama kami di channel Bimbel Mafiska Gemilang. Pada kesempatan ini kita akan membahas ayo kita berlatih 7.3 halaman 91 sampai dengan 95. Langsung saja untuk adik-adik yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Mudah-mudahan video berikut akan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1, pilihan ganda. Suatu kue berbentuk lingkaran padat dengan jari-jari 14 cm. Kue tersebut dibagi menjadi 6 bagian berbentuk juring yang sama bentuk. Ukuran sudut pusat masing-masing potongan adalah. Jadi karena untuk satu lingkaran dibagi 6 bagian, berarti ukuran sudutnya ini besar sudutnya ya. Kita tinggal bagi saja. Satu lingkaran penuh itu 360 derajat dibagi 6. Jadi ini 60 derajat. Jadi masing-masing sudut pusat setiap juring berukuran 60 derajat. Jadi untuk yang jari-jari 14 itu tidak perlu kita pakai. Soal nomor 2. Diketahui suatu juring lingkaran dengan ukuran sudut pusat 180 derajat. Jika luas juring tersebut adalah 157 cm persegi, maka diameter lingkaran tersebut adalah. Oke, di sini diketahui ukuran luas juringnya. Luas juring ini sama dengan sudut pusat 180 per 360 dikali luas lingkaran. Luas lingkaran pi dikali R dikali R. Pi nya kita gunakan 3,14, kemudian kita kali R kuadrat. Nah, di sini sudah ada 157 luas juringnya ya. Ini kalau kita bagi sama-sama dibagi 180 berarti di sini 1 berbanding 2 dikali 3,14 dikali R kuadrat. Nah, R kuadratnya kita kedepankan jadi 157 dikali 2 ya dibagi 3,14. Kita geser ke sini. 157 dikali 2 300 R kuadrat sama dengan 314 dibagi 3,14. Jadi R kuadratnya sama dengan 100. R sama dengan akar dari 100, ini sama dengan 10 cm. Pertanyaannya adalah berapakah diameter lingkaran? Diameter ini sama dengan 2 kali jari-jari. Jadi 2 dikali 10 sama dengan 20 cm. Jadi jawabannya adalah B ya. Nomor 3, luas juring lingkaran dengan berjari-jari 21 cm dan sudut pusat 30 derajat adalah. Luas juring sama dengan sudutnya 30 derajat per 360 dikali luas lingkaran pi dikali R kuadrat. Kakak tulis saja rumusnya. Ini kalau kita bagi 30 dapat 1 ya, 30 bagi 30, kemudian yang penyebutnya dapat 12. Kemudian dikali pi nya digunakan 22 per 7, R nya tadi 21 dikali 21 dikali 21. Kita bisa coret 7 dengan 21 sama-sama 7, ini 1, ini tinggal 3 ya. 3 dengan 12 bagi 3 ini 1, dibagi 3 ini 4. Kemudian 4 dengan 22 dibagi 2 ya, bisa ya. Nah, bagi 2 11, ini bagi 2 2. Tinggal 11 dikali 1 dikali 21. 231 dibagi 2. 2 bagi 2 1, 3 bagi 2 1, sisa 1, 11 bagi 2 5. Sisa 1, kasih 0, kasih koma. 10 bagi 2 5. Jadi luas juringnya adalah 115,5 cm persegi. Jawabannya C ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui 4 lingkaran berbeda dengan pusat A, B, C, dan D. Luas keempat lingkaran tersebut jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah lingkaran A, lingkaran B, lingkaran C, kemudian lingkaran D.
Keliling lingkaran yang terbesar kedua adalah, kalau kita lihat di sini urutan dari yang terkecil, berarti ini A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C, lebih kecil dari D. Berarti yang terbesar adalah yang D. Kemudian lingkaran D. Keliling lingkaran yang terbesar kedua, artinya yang memiliki luas terbesar nomor 2, berarti yang C, lingkaran C ini ya. Ingat, semakin besar keliling maka semakin besar luasnya. Kita lanjut soal nomor 5. Diketahui terdapat 3 lingkaran dengan ukuran berbeda. Jari-jari lingkaran kedua sama dengan 2 kali lingkaran pertama. R2 sama dengan 2 dikali R pertama, R1. Jari-jari lingkaran ketiga sama dengan 3 kali lingkaran pertama, sama dengan 3 kali R1, R3 nya. Oke, R1 nya tetap R1 ya. Jika K1, K2 dan K3 berturut-turut menyatakan keliling lingkaran ke-1, keliling lingkaran kedua, dan keliling lingkaran ketiga, maka hubungan ketiga keliling lingkaran tersebut adalah, berarti R1 ini paling kecil, R2 nomor 2 terkecil ya, R3 nya paling besar. Jadi hubungan ketiga keliling lingkaran tersebut adalah K1 ditambah K2 lebih besar daripada K3. Ini belum tentu ya, karena kalau di sini ini kan R2 itu sama dengan 2R1, berarti R3 itu sama saja R2 ditambah R1 ya, karena 3R1 ini kan R2 nya, jadi R3 ini sama dengan R1 ditambah R2, karena ini kan sama saja 2R1 ya. Nah, ditambah R1 jadi 3R1. Nah, berarti kalau kita cari K1, K2, ini tadi kan K1, ini K2, ini K3. Nah, karena R3 ini sama dengan R1 tambah R2, maka K3 ini akan sama dengan K1 ditambah K2 kelilingnya ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Nah, ini sama. Kenapa sama? Karena nanti kan kalau kita jumlahkan R-nya, R1 dengan R2 itu sama dengan R3. Jadi K3 sama saja R1 ditambah R2, C. Lanjut ke soal nomor 6. Diketahui terdapat 3 lingkaran dengan ukuran berbeda. Jari lingkaran kedua sama dengan 2 kali lingkaran pertama. R2 sama dengan 2 dikali R pertama. Jari-jari lingkaran ketiga, R3 sama dengan 3 kali lingkaran pertama. 3 dikali R pertama. Jika L1, L2, dan L3 berturut-turut menyatakan luas lingkaran ke-1, berarti R1 nya ini tetap L1, ini menghasilkan L2 ya, ini menghasilkan L3. Maka hubungan ketiga lingkaran tersebut adalah, oke, karena ini luas maka dia dikuadratkan ya. Jadi kalau R3 ini sama saja dengan R1 ditambah R2, karena 2R1 ditambah R1 ya, jadi 3R1. 3R1 itu sama saja R3. Karena di sini berkaitan dengan luas ya, kita misalkan R1 nya 2, misalkan R1 nya 2, berarti R2 nya ini, R2 nya 2 dikali R1, berarti 2 dikali 2 jadi 4. Kemudian R3 nya ya, R3 3 dikali 2,
jadi 6. Kita buktikan ya. Apakah L1 ditambah L2 ini lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan L3. L1-nya pi dikali R kuadrat. Pi dikali R-nya 2. 2 kali 2 jadi 4. Jadi 4 pi. Ditambah ini L2-nya pi dikali R kuadrat. R-nya 4. 4 kali 4 16. 16 pi. Sedangkan L3-nya pi dikali R kuadrat, R-nya 6. 6 kali 6 36. Nah, kalau kita lihat di sini 20 pi, ini 36 pi. Artinya L1 ditambah L2 ini lebih kecil ya. Lebih kecil dari L3. Jadi jawabannya B ya. Lanjut ke soal nomor 7. Suatu satelit beredar mengelilingi bumi pada ketinggian 2000 km dari permukaan bumi. Jika perkiraan diameter bumi adalah 12.800 km, maka taksiran terbaik untuk menyatakan panjang lintasan yang ditempuh satelit tersebut untuk satu kali mengorbit mengelilingi bumi adalah. Oke, kalau kita lihat ya, yang di sini kan diameter bumi ini 12.800 km. Berarti jari-jarinya 6.400 km ya. Kilometer. Kemudian satelit ini berada di ketinggian 2000. Berarti R-nya ini kita tambah dengan 2000 untuk lintasannya. Ditambah 2000 km. Jadi jari-jari lintasannya ini menjadi 8.400 km. Yang ditanya adalah, maka taksiran terbaik untuk menyatakan panjang lintasan yang ditempuh satelit tersebut untuk satu kali mengorbit mengelilingi bumi adalah. Kita cari keliling lintasan, keliling lingkaran. 2 dikali pi dikali R. Kita gunakan 2 dikali 3,14 dikali R-nya 8.400. Kalau kita hilangkan komanya 3,14 ini ya, jadi 314 dikali 84. Jadi 314 dikali 2 dikali 84 168. Kita kali saja ya. 32 3 8 kali 1 8 tambah 3 11 ya, 11 1 24 25. Ini 24 2 6 kali 1 6 tambah 2 8. Kemudian 18. Ini 4 1 3. Kakak kebetulan tidak belajar ini ya, apa namanya, sempoa atau apa, jadi nggak bisa berkali langsung. 5 tambah 4 9. 9 tambah 8 17. Simpen 1 10 11 12. 1 5 ya. Jadi 52.752 km. Kalau kita bulatkan jadi 52.800. Jawabannya adalah C. Kenapa 800? Karena ini kan lebih dari 5 ya. Jadi naik 800 km. Jawabannya C. Suatu lingkaran memiliki luas 16 pi. Keliling lingkaran tersebut adalah luas sama dengan pi dikali R kuadrat. Luasnya adalah 16 pi. Ini pi dikali R kuadrat. Pi-nya kita coret. Berarti R-nya R kuadrat sama dengan 16. R-nya akar dari 16 jadi 4. Yang ditanya adalah keliling. Keliling 2 dikali pi dikali R. Karena di sini masih dalam bentuk pi, jadi pi-nya tidak usah kita ganti. 2 dikali pi dikali R-nya 4. Jadi 4 dikali 2 8. 8 pi cm. Jadi jawabannya adalah B ya. Nah, ini nomor 8. Kemudian kita lanjutkan nomor 9.
Suatu restoran menjual dua jenis pizza. Luas pizza besar sama dengan 9 kali luas pizza kecil. Luas besar sama dengan 9 kali luas pizza kecil. Jari-jari pizza besar sama dengan titik-titik kali jari-jari pizza kecil. Luas besar ini kita gunakan rumus ini ya, luas ya, pi dikali r kuadrat sama dengan 9 dikali pi r kuadrat. Nah, yang ditanya adalah jari-jari pizza besar sama dengan, berarti ini r-nya, ini kita coret ya, r kuadrat sama dengan 9 r kuadrat. Kalau kita akarkan, r sama dengan 3r. Jadi jari-jari pizza besar ini sama dengan 3 kali jari-jari kecil. Nah, ini sama-sama kita akarkan semua ya. Jadi akar r kuadrat, ini akar 9r kuadrat. Akar 9 kan 3, jadi 3r. Ini kalau mau dibuat misalkan ada di ini seperti ini, buat aja seperti ini misalkan. Kalau ini masih 9r kuadrat, tapi ini diakarkan gitu. Nah, jadi r nya adalah akar 9 3 akar r kuadrat, jadi 3r. Jadi di sini jari-jari pizza besar sama dengan 3 kali jari-jari pizza kecil. Nah, oke. Demikianlah adik-adik pembahasan untuk pilihan ganda 1 sampai 9. Berikutnya kita akan bahas esai di video berikutnya ya. Klik aja link di atas. Terima kasih sudah menonton. Kakak Heri belakang beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.